Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ketika di gereja mulai diajarkan tentang Trinitas, saya juga bingung. Ini yang benar kita mau nyembah siapa? Di salib, Yesus teriak sama siapa? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini Eli yang disalib nih teriak sama Eli yang mana? Gitu. Tuhan yang disalib ini teriak sama Tuhan yang mana? Kalau pagi saya jarang cuci muka, jarang saya sholat dengan wudhu, tapi tayamum. Itu solusi. Kalau saya wudhu, hampir dipastiin saya nanti ketahuan. Kalau saya sholatnya berdiri seperti biasa atau ruku, ketahuan. Jadi sholatnya saya selama 3 tahun itu sering tiduran gitu, atau kalau enggak di WC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di kediaman Koh Aziz Low. Yang belum mengenal, nah hari ini kita kulik bareng-bareng. Siapa beliau, bagaimana proses hijrahnya, dan insya Allah sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Nggak sabar lagi, yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Koh Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Koh? Alhamdulillah baik, Mbak. Cici, apa kabar Ci? Alhamdulillah. Cici putri yang keempat ya? Keempat. Koh ya? Putri yang keempat, Masya Allah. Nggak nyangka Koh Aziz sudah punya putri segede ini dan insya Allah sedang proses menghafal Quran ya? Adiknya sudah mau hafizah. Adiknya sudah mau Adiknya udah hampir sudah hafizah. hampir hafizah. Masya Allah. Moga-moga tengah tahun ini Juli sudah kubroan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini Koh Aziz ini nama asli dari orang tua atau bagaimana nih Koh? Nama hijrahnya sudah. Nama hijrah. Jadi nama aslinya? Nama aslinya Lupuang I. Jadi ketika hijrah langsung Ganti nama ganti jadi nama Muhammad Muslim. Abdul Aziz. Masya Allah, Muhammad Abdul Aziz. Supaya tetap ada apa namanya ciri khas khususnya, maka dipakai lu gitu. Karena kenapa? Siapapun kita, mau jadi apapun kita, hijrahnya kita pun kita tetap orang Chinese. Menjadi orang Chinese, menjadi orang Medan, menjadi orang Sulawesi, menjadi orang Jawa, orang Sunda itu anugerah. Betul. Anugerah. Dan memang Allah bedakan, dari situlah kebesaran Allah dalam penciptaan. Jadi Tidak ada sesuatu yang cacat, tetapi ada sesuatu yang Allah bedakan supaya kita saling mengenal dan mempunyai ilmu pengetahuan. Luar biasa. Nah, sebelum memutuskan berhijrah dulu nih, bagaimana sih kehidupan Koh saat masih di agama sebelumnya gitu? Rata-rata kita orang Chinese gitu, kita berbicara di masa lalu ya. Sekali lagi berbicara di masa lalu, di masa saya, dan membicarakan saya sendiri. Jadi di keluarga kami itu, keluarga besar kami itu rata-rata tuh Konghucu. Karena Konghucu itu bukan sebuah agama, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama. Nah, saya ralat, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama, melainkan aliran kepercayaan. Maka kami harus memilih 5 di antara agama yang ada. Kayak gitu. Makanya waktu itu kami pilih Buddha. Oh, jadi dari Konghucu sempat ke Buddha. Karena Buddha. lebih dekat bukan sama, dekat bukan sama. Apa dekatnya? Kenapa nggak sama? Nah itu bahasan lain gitu. Jadi Buddha dengan Konghucu itu nggak sama, nggak sama gitu kan. Ya ada perbedaan lah gitu. Ya terus setelah sekolah SMP lah ya, kita sudah harus punya nilai kan. Kalau masih SD masih dibiarkan lah gitu. Ikut ujiannya ujian agama Islam juga gitu. Jadi sudah bisa jawab gitu kan. Sudah banyak ngerti juga tentang pelajaran agama. Karena saya juga nggak keluar kalau pelajaran agama Islam. Saya ngikut aja. Ngikut. Nah disitulah letak hidayah itu benar-benar mahal. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Betul. Jadi walaupun saya dapat pelajaran agama Islam, tetapi saya nggak Muslim. Ya istilah katanya kadang juga suka ya ikut teman ngaji gitu. Kadang diizinkan sama mama gitu, supaya nggak terlalu ada jarak dengan warga yang ada kan. Kan mayoritas pribumi Muslim. Tetapi ya gitu, ngaji pulang gitu, enggak lagi kayak gitu. Cuman sekedar itu aja, dan hidayah itu nggak nemplok. Betul. Iya, jadi benar-benar hidayah itu milik Allah.
Jadi ketika kita berusaha menginginkan seseorang itu mendapat hidayah, kita hanya berusaha. Hak mutlak hidayah itu milik Allah. Itu harus kita benar-benar pahamkan. Iya. Nah, setelah mulai jelang SMP, sudah jelang SMP sebenarnya ya, bukan SMP ya. Jelang SMP itu sudah papa sama mama itu menyuruh kami untuk memilih agama yang ada. Karena kalau Buddha juga kami di Bondowoso ya, nggak ada tempat ibadah Buddha. Nggak dapat nilai lagi kan. Jadi disuruh pilih, akhirnya pilih Protestan. Unik kan, dari kecil diperbolehkan main, diperbolehkan ikut ngaji, tapi nggak Muslim juga. Nah, ketika kita suruh pilih agama, kenapa nggak suruh pilih Islam gitu? Kan gitu kan, kok lucu gitu kan, kenapa boleh ngaji tapi nggak boleh masuk Islam kan gitu. Jadi dianggapnya ketika ngikut ngaji-ngaji itu cuma belajar gitu aja, cuman belajar ngedeket dengan masyarakat supaya nggak terlalu banyak jarak gitu. Betul. Kayak gitu, karena kan dari dulu itu antara etnis Tionghoa dengan pribumi itu ada jarak. Jadi supaya tidak terlalu ada jarak dan Biar mama juga berbaur dagang, gitu ya. dan dagangannya supaya laku juga gitu kan. Dan memang nggak terlalu sefrontal mungkin keluarga-keluarga yang lain ya sama Islam itu. Walaupun mungkin di belakang tetap image negatif umat Islam itu ada di keluarga kami gitu. Jadi orang Chinese di masa lalu, sekali lagi di masa saya gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu lah gitu. Ya apa sekarang lebih parah atau enggak saya nggak tahu. Kalau sekarang saya nggak mau komen sekarang gitu. Komen tentang masa lalu saya, di mana image umat Islam di mata keluarga kami itu sebenarnya negatif, benar-benar sangat negatif. Dulu itu sebenci apa? Image itu seburuk apa tentang Islam? Jadi gini, kita kebetulan hidup di Indonesia, di mana pribuminya Mayoritas. iya mayoritas beragama Muslim, kayak gitu kan. Kalau mungkin di luar negeri mayoritas mau pribumi nggak mau pribumi gitu kan, mungkin bukan Muslim gitu kan. Maka otomatis ketika seperti itu oknum-oknum yang melenceng dari agama pun pasti lebih banyak Muslim yang tidak menjalankan agamanya. Ingat, Muslim yang tidak menjalankan agamanya sesuai tuntunan syariat. Makanya jadi oknum, bukan semuanya. Nah, ketika itu terjadi, kita hanya melihat apa yang terjadi, melihat apa yang dilakukan, tidak melihat tuntunan aslinya kayak gitu kan. Kan lebih banyak orang cuma ngeliat, oh ya itu ini gajah ngamuk merusak. Kita nggak tahu kalau gajah itu ngamuk rusak karena hutannya dipotong gitu kan. Betul. Jadi turun ke persawahan, turun ke rumah penduduk. Apalagi disupport media ya. Nah, terus dilihat. Nah, halnya pun seperti itu dengan oknum-oknum Muslim. Mereka nggak kenal Islam. Mereka nggak tahu cuman KTP-nya Islam. Kenapa? Karena ada sebuah pemikiran musuh Islam, biarkan mereka berKTP Islam tetapi kelakuannya non-Islam. Jauhkan mereka dari Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Jadi generasi-generasi yang ada itu jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya jadilah umat-umat Islam yang jauh dari hukum Islam. Timbullah oknum-oknum seperti itu. Tapi kok Aziz dulu memandang Islam tuh seperti apa? Ya jorok. Selain jorok? Bodoh. Ya nggak bisa nempatin janji. Ya emang image-image keluarga seperti itu. Padahal tidak ada agama nih, jujur saya ngomong, tidak ada satupun agama yang saya kenal selama ini gitu. Saya nggak ngomong di dunia deh, yang saya kenal gitu. Berarti menurut image saya dah, yang lebih menjaga kebersihan tentang kebersihan selain Islam. Ayo coba cuci muka berapa kali? Dianjurkan minimal 5 kali cuci muka. Kita jangan bilang wudu dah. Secara umum cuci tangan 5 kali. Mau makan disuruh cuci tangan. Apalagi sekarang ada pandemi kan langsung itu semua ketegor kan. Apa yang dilakukan dalam pandemi, apa yang dilakukan dalam Islam. Sampai Dokter Karissa sendiri hidayahnya dari masker gitu kan. Iya. Dalam Islam apa? Suruh pakai cadar, wanita pakai cadar, suruh jaga jarak gitu kan, antara laki-laki wanita gitu kan. Ternyata sekarang dengan adanya pandemi, jaga jaraknya nggak cuma laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki juga sama gitu loh. Jadi ya sebegitu sempurna ya. Ternyata apa yang dianjurkan dalam Islam selama berabad-abad, nah sekarang orang baru ngelakuin gitu. Islam udah ngelakuin dari jauh gitu. Nah balik lagi tadi kok tentang image-nya udah
sebutin tadi ya satu-satu. Sebagian. Nah, sebagian lah. Tapi ketika non-muslim, seberapa benci atau pernah nggak sampai sebenci itu ke muslim? Saya nakal waktu kecil. Saya nakal. Jadi kalau mama makan babi, teman-teman pada kumpul tuh main. Kita makan dulu nih. Makan biasa, sering makan di rumah. Yang kumpul muslim? Iya, muslim, teman-teman main. Kayak gitu. Mau sholat, tar dulu lah kita makan dulu gitu. Dihidangin makan tuh. Dulu. Makan biasa dulu. Masak daging sapi kita bagi gitu. Nah, besokannya ada daging babi, masak tauco. Saya potong itu kulitnya. Jadi saya kasih kelihatan dagingnya. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Kemarin udah minta maaf saya pulang kampung saya minta maaf saya sama orangnya. Jadi saya datengin satu-satu saya minta maaf. Jadi waktu itu saya kan belum muslim. Jadi saya potong dagingnya saya kasih ke dia. Ini apa? Daging apa kok beda? Ini daging sapi dimasak tauco. Lo aja bego, kagak tahu. Saya bilang pakai bahasa inilah, bahasa daerah. Lo aja nggak bisa masak gitu. Kalau kita bahasa Betawi kan seperti itu. Ini makan, dimakan. Bener nih. Iya makan. Kuahnya dulu udah makan. Enak nggak? Enak. Nih dagingnya coba dimakan mereka. Oh enak. Lama. Nih mereka dengan sendiri. Daging kemarin masih ada lagi nggak? Nggak ada saya bilang. Saya makan kan. Itu kamu. Ya ini daging kemarin. Iya saya bilang. Kan haram buat kamu. Nah yang kamu kasih kemarin apa? Ya daging ini. Daging apa? Babi saya bilang. Tapi nggak apa-apa enak deh. Minta deh katanya. Tuh. Itu dia nakalnya. Jadi tergerusnya iman itu sedikit demi sedikit. Iya. Dan saya pernah melakukan itu walau tidak memurtadkan orang gitu kan. Nah, kembali lagi ke Koh Aziz. Image udah ya. Kenakalan dan apa yang dirasa tentang pandangan Koh Aziz tentang Islam tadi sudah. Yang tentang apa tadi? Hijrok ya? Apa Iya, semua? image negatif lah. Image negatif gitu ya. Kalau dilihat gitu apa sih yang bikin Koh sampai jatuh cinta sama Islam? Apalagi Koh udah milih Hindu, Buddha ya? Buddha, Protestan. lalu ke Protestan. Harusnya udah nyaman dong dengan agama itu. Kenapa sampai bisa milih Islam? Apa yang bikin Koh jatuh cinta dengan Islam dengan segala image buruk itu? Kalau jatuh cinta bangetnya itu setelah saya mulai belajar Islam. Nah ini yang sering saya bilang sama teman-teman, ketika kalian sudah tertarik sama Islam, sudah nyaman dengan apa yang kalian pelajari tentang Islam, lamar Islam dengan syahadat. Bagi kalian yang sudah muslim, yang mau hijrah, sudah langsung aja kalian itu tekunin Islam, jangan berbolak-balik lagi. Kenapa? Karena saya baru merasakan enaknya berislam itu setelah saya menekuni dan tidak bolak-balik lagi. Jadi tidak mempelajari kristologi lagi, tidak mempelajari agama lain lagi, tetapi fokus kepada Islam. Dan yang lain saya sudah I don't care gitu. Nah, sejarah saya masuk Islam sebenarnya dari debat dengan kakak saya. Sebenarnya tentang Islam udah ngerti dikit-dikit gitu kan. Makanya ketika ada pelajaran tentang Trinitas gitu kan. Trinitas itu Allah adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, gitu kan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. 1 dalam 3. Ya gitulah kurang lebihnya lah. Saya takutnya terbalik lagi gitu karena udah saya benar-benar sudah meninggalkan itu dan malas sebenarnya untuk membahas. Dan buat yang Kristen yang ngedengerin, saya tidak menjelek-jelekan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri gitu kan. Sering komennya negatif gitu kan di video-video yang ada. Ngapain gitu kan. Mereka kata Ko Martin, mereka nggak punya konten, makanya ngomentarin konten-konten kita gitu. Jadi konten kita nih benar-benar bahasan Islam luar biasa. Makanya mereka yang non-muslim tuh nyinyir terhadap ini kita, terhadap konten kita. Nah, balik lagi tadi. Berarti Trinitas itu ya? Tentang Trinitas itu juga sebenarnya sudah ada kejanggalan. Kenapa? Karena sudah tahu tentang surat Al-Ikhlas. Ingat tadi saya kan sering ngaji, ikut tapi nggak ngaji terus diberhentiin gitu kan. Ntar ngikut berapa kali suruh berhenti sama mama supaya nggak masuk Islam. Karena mama nggak menginginkan anaknya masuk Islam. Kalau dalam pandangan orang Cina, kalau ini sudah cok Islam, ini cok afan lah, moyong lah, bocai lah, gitu kan, pulau se lah gitu. Jadi kalau lo sudah masuk Islam, lo udah percuma dah jadi manusia gitu, udah nggak guna, udah nggak bisa dipercaya gitu. Jadi waktu itu saya ketika di gereja mulai diajarkan tentang Trinitas, saya juga bingung. Ini yang benar kita mau nyembah siapa? Mau nyembah siapa gitu kan? Ini Allah
gitu kan. Roh Kudus, Yesus. Yesus. Nah, jadi mau kemana ini? Nah, terus ketika disalib, Yesus teriak sama siapa? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini Eli yang disalib nih teriak sama Eli yang mana gitu. Tuhan yang disalib ini teriak sama Tuhan yang mana? Kalau memang Tuhan ini mau disalib nebus semua dosa gitu loh. Ngapain dia nggak terima aja disalib gitu kan? Jadi teriakan ketika disalib tuh seperti Eli, apa? Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Wahai Tuhan, Tuhan, kenapa Selamatkan. kau tinggalkan aku? Oh, kenapa kau kau tinggalkan aku? tinggalkan aku? Eli, lama sabachthani. Jadi seperti itu. Ini yang mana? Kenapa ketika di film-film Superman aja bisa bebasin diri sendiri? Kenapa Tuhan yang punya kehendak nggak mau bebasin diri sendiri? Kenapa dia harus seperti itu untuk mengampunin dosa semua manusia? Sedangkan pastor bisa mengampuni orang yang ngakuin dosa. Kenapa Tuhan nggak bisa? Kayak gitu. Kok dramatis banget gitu loh. Waktu itu saya berpikir, tapi karena itu ya jalanin aja gitu, jalanin. Itu di usia berapa kok? 13-14. Oh, 13-14 sudah mulai Dari 10 tahunan sudah. Udah mulai ada ini ya. 10 tahunan kan sudah mulai ini, sudah mulai baca Injil apa gitu. Terus yang jadi masalah, Injil kok berubah ya? Berapa tahun sekali ganti, ini up to date gitu ya, apa ganti yang up to date kayak gitu. Oh iya, tapi Al-Qur'an kan tulisan kritiknya tetap sama semua gitu. Waktu itu saya kan nggak ngerti, jadi cuman seperti itu aja. Apakah juga sama Al-Qur'an dengan Injil? Berarti semua kitab suci setiap berapa tahun harus perbarui dong gitu. Berpikirnya masih seperti itu waktu itu. Masuk lagi terus ketika dalam pelajaran apa segala macam, saya kadang suruh doa juga kan di depan kan. Saya nggak mau, saya dengerin aja. Udah yang lain aja gitu, dengerin aja gitu. Karena dari memang awal masuk ke gereja itu, ketika ada tentang pengajaran tentang Trinitas, tentang Bunda Maria, itu saya sudah dengar juga kan dalam Islam. Kok beda konsepnya ya? Dalam Islam qul huwallahu ahad gitu. Allah satu gitu. Tuhannya itu satu gitu. Jadi kalau misalnya satu, ya dia maha kuasa sudah gitu. Nggak mungkin dia apa-apain sama makhluk gitu. Tapi belum nyambung. Terus berpikir, nah sampai Jalannya satu saat tuh kayak masih keblok gitu ya, belum. sudah mulai berpikir, kok ada yang nggak nyaman di saya. Ada kegundahan, udah mulai ada kegundahan. Iya, kok nggak nyaman di saya, penjelasan ini kok masuk ke saya gitu. Tapi tetap jalanin. Sampai akhirnya malam Minggu pulang dari gereja, sama koko saya diajak debat. Dan anehnya malam itu mama biasa yang mondar mandir gitu kan. Koko saya kan muslim duluan. Koko saya muslim duluan. Mondar mandir ke kamar, biasanya nggak mondar mandir. Selama kami debat itu aman. Nah, salah satu banyak lah yang didebatkan. Salah satunya itu tentang siapa itu Trinitas. Dibandingkan nama koko saya dengan Islam. Dalam Islam itu konsep ketuhanan itu tauhid. Jelas itu satu. Satu. Gitu ya. Ya surat Al-Ikhlas gitu. Nah, ketika itu debat dengan koko saya kan banyak yang didebatkan. Salah satunya tentang Trinitas itu. Nah, salah satu yang ditanya sama koko saya, kenapa ketika Yesus itu disalib untuk nebus dosa, kenapa dia harus bangkit lagi? Gitu kan. Yaudah mati aja buat nebus dosa. Berarti kalau bangkit lagi nggak ketebus dong gitu. Terus kenapa pastor bisa ngampuni pengakuan dosa? Kenapa Tuhan harus mati dulu? Walaupun nanti bangkit lagi untuk ngampuni dosa. Hebat pastor dong gitu. Terus ini kami bukannya pandang umum. Iya. Maksudnya saat kami berdebat secara logika gitu. Nggak masuk logika bagi kalian ya no problem gitu. Yang jelas ketika debat seperti itu. Kan mengisahkan saya. Betul. Jadi terus kenapa Tuhan ngampunin dosa manusia harus seperti itu, harus disalib? Harus nebus. Bukankah dia yang mengadakan dosa dan pahala tinggal saja sudah diampunkan. Selesai. Kayak gitu. Betul. Ya seperti itu yang dalam pikiran saya, kenapa terlalu dramatis gitu kan. Kayak gitu, harus jadi manusia dulu, harus disalib dulu, ampunkan saja gitu. Terus kalau misalnya disalibnya itu ridho, kenapa teriak Eli lama sabachthani? Nah, itu ya. Nah, ini permasalahannya. Terus kenapa Tuhan harus terluka? Harus mati dulu walaupun bangkit gitu. Kenapa gitu? Kalau selama dia mati, siapa yang ngurusin dunia? Kenapa dunia nggak hancur? Maryam itu perawan suci, bahkan tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang boleh dinikahi. Nah, di versi Islam, Maryam ini tidak melahirkan Tuhan, tetapi melahirkan Rasul. Maka di dalam versi Islam, Maryam tidak perlu beribadah kepada Rasul.
Tapi kalau ngikutin ajaran Rasul, ajaran anaknya, no problem gitu loh. Itu no problem gitu. Iya. Apa sih permasalahannya lagi? Nah gini, dalam setiap agama saya yakin semua agama bahkan dalam Ten Commandments itu harus berbakti kepada orang tua. Ada, silakan lihat Ten Commandments. Setinggi-tingginya derajat Rasul itu tetap boleh berbakti kepada orang tua. Setinggi-tinggi derajatnya Isa alaihissalam itu tetap boleh berbakti kepada Maryam. Kayak gitu. Nah, di dalam penjelasan Kristen menurut saya, ketika Maria melahirkan Tuhan, ini Tuhan anaknya dari makhluknya. Tuhan masa mau berbakti kepada makhluknya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka debat ini diakhiri di sana. Ah, bagaimana mungkin gitu kan seorang ibu ya, akan beribadah kepada anaknya? Dan bagaimana mungkin seorang Tuhan itu akan berbakti kepada makhluknya? Dalam artian Yesus sebagai Tuhan akan berbakti kepada Maria yang melahirkannya. Sebab kenapa? Kalau nggak berbakti berarti Tuhan durhaka sama ibunya. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya ambil keputusan dalam debat itu, berarti hasil debat kita hari ini, Yesus adalah bukan Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Isa dan itu Rasul. Maria adalah Maryam. Maryam atau Maria adalah perawan suci, hamba Allah yang menjaga pergaulan sampai tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, perawan suci. Akhirnya ambil keputusan konsep Maria, Maryam, Isa, Yesus itu lebih sempurna dalam Islam. Konsep ketuhanan jelas lebih sempurna Islam, maka saat itu saya syahadat. Nah, setelah syahadat di saat itu ya kan Koko sudah yang mensyahadatkan. Koko saya. Masya Allah. Kan sudah clear kan, semuanya clear kan, karena kan sudah terjawab kayak gitu, sudah terjawab kan siapa itu Tuhan gitu. Kok anak 13 tahun apakah bisa gitu punya iman? Gini, kita pakai konsep Islam aja, jangan pakai logika kayak gitu. Dalam Islam pena itu diangkat itu kepada anak kecil hingga balik, dalam artian tidak ditulis dosa dan pahala. Ditulis dosa pahala setelah balik. Artinya apa? Seorang anak hingga balik itu sudah mulai menggunakan akal. Ketika balik itu sudah menggunakan akal, sudah bisa membedakan baik buruk, dosa dan pahala, dan juga tentang halal haram. Makanya kenapa ketika sudah balik, untuk laki-laki mimpi basah, untuk wanita tuh haid, ya kayak gitu. Nah, itu sudah dibilang wajib untuk ibadah karena sudah bisa memikir, sudah pakai akal, dan di situ ukuran Islam. Respon ibu sama bapak gimana? Oh enggak, ngumpet. Saya ngumpet. Selama 4 tahun saya ngumpet, nggak ngasih tahu. Diam-diam gitu ya? Bahkan sejak syahadat hingga 3 tahun ke depan, 3 tahun atau 2 tahun lebih lah ke depan itu masih kumpul sama mama kan. Sholatnya kan ngumpet-ngumpet, tapi mama mulai curiga gitu loh. Kalau Koko sudah terang-terangan. Kenapa Koko bisa terang-terangan, Koko saya? Karena Koko saya kalau diusir ada yang mau nampung. Nah, jadi sebenarnya mau diusir sebenarnya. Cuman karena ada yang mau nampung, nggak jadi diusir. Kenapa? Percuma, malah hilang, loss. Jadi targetnya apa? Ya, targetnya biarin aja Koko di sono Muslim. Tapi tiap hari kan digerogoti gitu. Ya. Diprotes, kayak sholat, diprotes, ya. Disuruh kembali lagi, suruh murtad lagi dan segala macam gitu. Kalau pergi kan nggak bisa, kayak gitu. Nah, Koko udah Muslim, sholat apa sendiri. Nah, ketika saya diam atau apa pagi cuci muka, nah itu dicurigain. Makanya kalau selama 3 tahun itu, kalau pagi saya jarang cuci muka, jarang saya sholat dengan wudhu, tapi tayamum. Itu solusi. Kalau saya wudhu, hampir dipastiin saya nanti ketahuan. Kalau saya sholatnya berdiri seperti biasa atau ruku, ketahuan. Jadi sholatnya saya selama 3 tahun itu sering tiduran gitu. Atau kalau enggak di WC. Kita punya WC itu nggak ada spitengnya di luar. Jadi luas, lebar gitu kan. Jadi di sana bisa main bola di dalam. Jadi kalau misalnya mau sholat, saya sikat, saya bersihkan. Kadang saya nggak pakai sejadah. Ya Allah. Kayak gitu. Jadi sholat di sana. Kenapa di WC? Karena WC satu-satunya area yang tidak dimasukin sama mama.
Jadi kalau saya di WC, mama nggak mungkin masuk, Betul. papa nggak mungkin masuk. Jadi kalau misalnya lagi nyikat, ngapain nyikat? Biar bersih. Padahal mau sholat di sana, Buat sholat. dibersihkan. Kayak gitu. Kalau diketok lagi kan, pernah lagi sholat karena lama diketok, tok tok tok, keluar. Kamu sholat ya? Batalin. Enggak. Ngapain? Lagi pup. Gituin. Jadi Padahal udah lagi curiga sholat. ya sebenarnya. Sudah. Karena kan nggak mau. Kata mama apa? Kalau anaknya sudah masuk Islam, moyong lah, pulau lah, gitu kan. Apa Bocai itu lah. artinya? Nggak guna. Ngoyong bocai sama, nggak punya. Nggak guna. Kalau pulau udah nggak bisa dipercaya lagi. Kan tadi image-nya Melekat banget image orang-orang itu ya. Orang-orang Islam Iya, itu nggak bisa dipercaya kayak gitu. Kok sampai ngumpet sholat di toilet? Kapan orang tua tahu? Kok benar-benar udah jadi muslim? Dan Siapa? apa reaksinya saat itu? Saya pakai caranya koko saya. Oh, Jadi gimana? ketika SMA saya itu sekolah jauh dari orang tua. Nggak mau saya deket-deket. Supaya kenapa? Supaya bisa belajar sholat. Saya nakal sih. Supaya bisa belajar sholat, terus belajar ngaji, bisa ikut pengajian, supaya bisa punya banyak pacar. Iya, serius. Saya selama SMP nggak mau pacaran. Yang lain pacaran saya nggak mau. Saya pikir SMA nanti saya sekolah yang jauh, saya balas dendam. Saya banyakin pacar. Ketika nyampe di Jember, itu saya survei SMA. SMA sini, di sini, jauh. Maksud saya gini, nanti kalau saya punya pacar di sini, ngapelnya saya giliran. Yang di sono nggak tahu. Itu niatnya. Selain itu juga saya mau ngaji juga gitu biar nggak ketahuan orang tua. Ternyata qadarullah saya ikut rohis apa remaja masjid, terus ikut PMR di SMA 2 Jember nih. Nah teman-teman SMA 2 Jember subscribe ya, like, komen ya. Jadi terus juga ikut pramuka juga di sana gitu. Nah ternyata saya lebih tertarik kepada rohisnya atau remaja masjidnya. Di sana belajar, nggak pernah di sana dibilang pacaran haram dan segala macam, nggak pernah. Kita ngaji aja bareng dan di sana yang punya pacar mutusin pacar. Jadi bilang nanti kalau jodoh kita akan nikah, saya akan lamar kamu, tapi kamu perbaiki diri. Ah bohong, kamu udah punya cewek gitu kan? Ah enggak, udah Bismillah aja. Jadi kita sering sharing tuh, saya sendiri. Mereka mutusin pacar, kenapa saya mau cari pacar? Akhirnya udahlah kita ngaji-ngaji bareng, lama-lama saya pikir saya nggak mau pacaran, saya mau langsung nikah. Nah, Ko Aziz ngikutin cara-cara si Koko. Gimana Oh iya, tuh? cara-cara si Koko gini, lupa saya kasihkan ngomong tadi kan. Saya jauh dari orang tua, mulai ngaji. Nah di sana saya mulai bentuk kekuatan. Saya deketin guru ngajinya. Nah saya ceritanya deketin guru ngajinya. Ini gimana kalau saya nanti ketahuan diusir? Kata guru ngaji saya, sudah tenang, saya punya rental komputer. Kamu tinggal di atas, kamu nggak usah bayar, saya kasih jajan, saya sunatin kamu. Wah, pokoknya udah tenang SMA kata dia. tuh. SMA. Terus kebetulan saya ngambil wesel, satu saat ngambil wesel telat pulang ke kelas. Wali kelas marah. Tas saya ditaruh di BP. Oh ini anak nakal katanya. Sering pulang hari Sabtu katanya. Sering izin. Terus ini sekarang bolos pelajaran saya katanya. Udah akhirnya ke BP, ditanya di BP, kenapa kamu kok nggak ikut pelajaran wali kelas kamu? Saya ngambil uang pak. Kok ngambil uang? Emang kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini pak, saya ngekos sendiri. Gak ada saudara? Gak ada pak. Abang? Gak ada pak. Abang saya di Jakarta. Orang tua di Jakarta semua pak. Kamu di sini sendiri? Iya. Kalau itu di mana itu kok SMA-nya? Di Jember. Oh SMA Jember, 2 Jember. iya betul. Gimana kalau kamu weselnya ini katanya, weselnya nggak cukup? Ya nggak makan pak. Kalau nggak, saya jadi babu di tempat teman saya. Kan saya berdua ngambil wesel kan, ada namanya Oki gitu. Saya jadi babu tempat rumah dia pak. Saya bilang, maksudnya, ini kan ditinggal sama orang tuanya, sama anak-anaknya, sama adik-adiknya, berempat mereka nggak bisa masak pak. Jadi saya kesana masak pak, saya makan gratis. Oh gitu, iya. Jadi kamu prihatin banget ya, iya. Yaudah pak, saya boleh ambil nggak tas saya pak? Tak dulu, saya nanya yang lain dulu. Udah itu biarin aja dulu katanya. Kamu ngambil wesel kan katanya? Iya pak. Yaudah, aduh guru kamu nggak tahu kali wali kelas kan? Udah kamu tinggal sama bapak aja gratis, bapak kasih makan katanya. Bapak kasih ongkos gitu. Enggak pak, nggak mau pak. Saya kan brengsek pak. Maksudnya? Lah ini saya di BP kan brengsek pak, saya bilang. Enggak, salah paham. Enggak pak, saya nggak mau. Saya udah kadung jelek nama, saya bilang. Kata guru BP-nya, ya sudah, kalau kamu ketahuan orang tua kamu gimana? Diusir pak. Kok diusir ke tempat bapak ya? Katanya.
Bapak punya kamar katanya. Saya bilang, gak mau Pak, Bapak pasti punya anak perempuan. Loh kok kamu tahu katanya? Nebak Pak, saya bilang. Apa hubungannya? Saya laki-laki Pak, anak Bapak perempuan. Kalau saya satu rumah saya naksir gimana Pak? Ya nggak apa-apa katanya. Nggak mau Pak, saya bilang. Saya mau brengsek Pak, saya gitu. Enggak, itu salah paham. Sampai dirayu. Jadi kita ngelanggar itu sama guru BP, saya dirayu suruh tinggal di rumahnya. Jadi nggak diurus saya itu. Masalah pelanggaran saya nggak diurus. Nah akhirnya ya saya sudah punya kekuatan, ada guru BP yang mau nerima saya, ada ustadz saya, terus teman saya ini si Oki juga ngomong, moga-moga lo diusir biar di sini nemenin gua katanya gitu. Jadi berarti udah ada support 3 orang lah gitu ya? Lebih, banyak. Lebih malah ya? Banyak, masih ada yang di masjid lagi kan. Saya kan cerita, akhirnya ke Jakarta, begitu sampai depan rumah, saya ketok pintu kan, ada mama lagi ngupas bawang. Mah, apa? Saya diterima enggak? Katanya. Apaan? Masuk dulu, kata mama. Enggak mau, saya bilang. Pokoknya saya kalau diterima, saya masuk, nggak diterima saya pulang lagi. Apaan? Kata mama. Ah, mama juga tahu, saya udah muslim, saya bilang. Kalau saya diterima, saya masuk. Saya anak mama. Tapi kalau saya nggak diterima, saya pulang lagi ke Jember. Di Jember itu sudah ada yang mau nerima saya. Dan bukan satu orang, terus nanti saya akan disunatkan di sana. Tapi satu saat ketika saya sudah dewasa, saya punya sesuatu, saya datangin mama. Karena Islam menyuruh kita berbakti sama orang tua, saya akan bahagiakan mama dan papa. Tapi selama mama papa masih marah, saya mungkin nggak datang. Sampai saya mampu mandiri, baru saya datang, saya bilang. Kenapa? Karena suksesnya kita itu dinilai dari harta juga kan. Gitu. Terus kata, mama mikir kali, ini lebih bandel dari abangnya. Kalau diusir, dia mah telat wesel aja bisa hidup gitu kan. Iya, telat uang aja bisa hidup gitu. Apalagi sekarang ada yang mau nanggung gitu. Ya udah, akhirnya mama mikir, ya sudah masuk aja lah katanya. Nggak apa-apa. Oh ya sudah, kebetulan azan, saya mau sholat dulu. Kalau mama marah, saya langsung pulang ke Jember, saya bilang. Itu saya mau sholat katanya. Akhirnya ya sudah terima tuh. Masuk. Seminggu aman. Mulai dari seminggu ke belakang, mulai ketika zikir, kamu tuh lebih fanatik daripada Islam gitu. Banyak lah gitu, mulai digerogoti gitu kan. Tapi saya pinter. Saya kalau di rumah bertahan mulu, iman saya bisa habis. Akhirnya saya ngaji kalau malam. Nah ngaji pun salah. Ngaji ke? Cari. Pokok saya cari sebisa mungkin ke masjid-masjid kemana saya cari. Pokok ada yang kira-kira bagus bacaannya gitu kan. Saya datengin gitu. Masya Allah. Terus imam-imam masjid saya datengin, saya deketin, ngobrol, dialog. Saya kan haus ilmu. Banyak dialog, kok banyak ya perbedaan ini apa penjelasan gitu kan. Nah nanti ternyata lama-lama ketemu ahli fikih, nah diajarkanlah sama dia. Terus ahli tajwid gitu kan diajarin, khusus face to face diajarinnya, bahasa Arab diajarin kayak gitu. Jadi saya lebih banyak belajar. Salah pula sama mama. Iya katanya, kamu nanti kurus, nanti kamu sakit-sakitan. Sekarang kamu masuk siang, sore pulang, maghrib, habis makan kamu langsung berangkat ngaji, pulang malam langsung tidur. Capek, subuh, gitu ya? Iya, tengah malam cuci muka, kamu sholat pula, tahajud saya. Terus subuh, kamu duduk sambil tidur, zikir. Terus ketika puasa, udah dimasakin sama mama tuh. Begitu dar, saya nggak makan, saya minum, batalin dulu baru sholat. Hayya, Fanny itu loh katanya. Begitu dar makan, kamu tuh lebih fanatik dari orang Islam. Islam apa kamu katanya? Saya mau jelasin kan bingung kan. Mama juga nggak ngerti hadis kan. Nggak masuk juga gitu ya. Ini mah kalau saya langsung makan nanti saya bisa muntah. Kalau nggak sakit perutnya kaget. Iya, lu lebih fanatik lah, moyong lah kata mama. Udah kamu lebih fanatik dari orang Islam. Aduh, percuma sambil ngoceh gitu kan. Sambil ngoceh. Makanya kenapa saya bilang ketika saya berdoa, ya Allah, tolong muslimkan orang tua saya, itu mission impossible sebenarnya. Tapi ternyata Allah kabul kan, 27 jam sebelum meninggal, mama syahadat gitu. Kejadian lucu gitu ya, kalau Imlek gitu. Karena kan saya muslim sendiri kebetulan. Ya koko kadang kan di luar gitu, nggak ada di sini ketika Imlek. Tradisi kita itu kan kalau pagi itu sebenarnya ada prosesi ibadahnya gitu kan, kayak sembayang, pai-pai lah orang bilang. Tahu pai-pai ya? Pai-pai itu kan yang kayak lidi itu, nanti pegang begini. Iya. Nah itu pai-pai biasa begini. Kalau penghormatan begini ini bukan pai-pai, ini penghormatan kayak gitu. Kayak kalau kita mau salaman, assalamualaikum, apa kabar? Oh. Ini untuk yang lebih tua gitu ya?
Jadi ini cuman salam penghormatan, ini bukan ibadah gitu. Makanya kalau Imlek, saya kan udah tahu sebenarnya gongsi facai itu ucapannya bukan selamat tahun baru, tetapi semoga sukses lah, intinya gitulah. Kalau kita terjemahkan bebas, semoga Anda sukses gitu. Cuman yang jadi masalah ketika kata-kata rangkaian dua kata ini, gongsi dan facai ini diucapkan untuk acara tahun baru sebagai pengakuan tahun baru gitu kan, Cina gitu kan. Nah ini jadi masalah. Masalah di mana? Karena kita cuma punya 2 hari raya dalam Islam kan, Idul Fitri, Idul Adha, dan tahun baru Hijriah gitu kan. Jadi terlepas dari halal haramnya itu, saya memilih tidak mengucapkan, tidak mengakui tahun barunya, tidak berselamat atas tahun baru Cinanya. Maka ketika saya Imlek datang, ketika mama sudah selesai dengan prosesi ibadahnya gitu, pai-pai atau ke kuburan gitu kan, ya paling saya bilang papa, mama, facai ya. Nah kalau facai itu semoga jaya. Tadi saya bilang ketika gongsi dan facai disatukan, itu merupakan hal yang dipakai untuk mengucapkan tahun baru. Ini diingat nih. Nah saya mengambil amannya, saya tidak mengucapkan selamat tahun baru, tetapi mendoakan dalam hal keduniaan yang sebenarnya harusnya tiap hari kita ucapkan gitu kan. Jadi paling kalau ketemu saya bilang facai ya, pin on. Pin on itu artinya kehidupan nyaman, tidak ada gejolak gitu loh. Pin on itu facai, antocen, banyak duit gitu, kaya gitu. Itu doakan seperti itu aja gitu. Kumpul malamnya kumpul gitu. Ya kita paling makan ngobrol, cekak-cekik, main kartu gitu. Yang minum arak kayak gitu. Kalau keluarga saya mah kadang minum bir juga sih ya. Saya minum Fanta gitu. Ya udah, mau mabok berhenti gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang mabok marah-marah tuh lucu. Keluarga saya tuh biasa. Kalau masih misalnya malam tahun baru minum arak, mabok udah Allah off. Muntahin sono, jangan rese gitu. Kalau rese ditoyor, tepak. Yang mabok tepak jidatnya gitu. Oh lu gitu. Udah, muntahin gitu. Jadi biasa kayak gitu. Yang udah mulai usia remaja sudah boleh mencicipi arak. Karena kenapa? Setiap jamuan kita biasanya pakai arak putih. Sampai sekarang pun kalau kita hadir nikahan namanya seciu. Nah itu arak putih diminum sebagai penghormatan. Sering kita lihat kan, wong sifu cin gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi seperti itu. Memang arak putih tidak lepas di rumah. Pasti arak putih, kalau enggak arak ini ya, apa namanya, arak merah. Selain buat masak, memang lumrah kita konsumsi seperti itu. Nah, yang unik ketika itu terjadi Imlek, kadang saya suka diledek. Ya bayangin aja, remaja sendiri, yang muslim, yang lain enggak gitu. Kadang kakak sepupu itu iseng gitu, ngasih arak, ngasih babi gitu. Sejenyuk, tuh kasih babi tuh, sejenyuk gitu. Kenapa nggak mau? Tanya kan gitu. Haram ya? Iyalah kok haram gitu. Akhirnya kasih arak, sejew. Gitu. Arak putih biasanya, 1 seloki itu. Kenapa? Nggak mau lah kok, saya bilang. Arak itu obat, tanya sama orang Islam. Sedikit itu obat. Digituin. Ya saya bilang gini, kok dalam Islam banyaknya itu najis, banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram, juga najis. Kecuali darurat. Saya bilang, dan daruratnya itu nggak sembarangan. Halah, lu tuh minum arak itu nggak mabok, itu obat, lu nggak haram, katanya. Digituin sama dia. Udah, mama kan datang kan, mama. Aduh, kata dia, kata mama, kamu dalam perut mama nih makan babi, katanya. Dah, balik lagi mama. Iya, balik lagi mama tuh ke dapur. Akhirnya kata Cici, ada Cici itu, Cici sepupu, kakak perempuan sepupu. Holah, sudah katanya. Jangan diledek lagi, kasihan katanya. Dia udah datang, udahlah biarin lah katanya. Dia mau Islam mau apa, udahlah. Coafa biarin lah kata dia. Jadi orang pribumi apa biarin. Yuk, semien yuk katanya. Diambilin mie, yuk makan mie katanya. Halal, no cunyo katanya.
halal, nggak ada babi katanya. Saya bilang, nggak bisa Ci. Kata Cici, hah? Nggak bisa? Iya, haram lagi. Iya Ci, saya bilang, hayya, repot lah lo katanya. Repot lah lo katanya. Kok bisa haram katanya? Ya saya bilang sama Cici saya, gini Ci, Cici tadi masak babi pakai panci yang mana? Yang buat masak mie nggak? Iya kayak. Nah Cici nggak mungkin kan cuci pakai ini pakai tanah. Tapi itu barangnya nggak ada babi sama sekali, halal kata dia. Saya jawab, Ci, dalam Islam ketika wajan itu dibuat masak, barang haram dan belum dicuci dengan tanah, maka yang dimasak itu haram. Ayah repot nih lah katanya. Mama datang dari dalam, dari dapur. Ayah bocah lah coafan lah katanya. Udahlah percuma lo, udah jadi orang pribumi fanatik kata dia. Secunyuk yo moy katanya. Secu yo haram katanya. Sengen yo haram kata dia. Jadi makan babi nggak mau, minum arak haram. Makan mie nggak ada babinya juga haram katanya. Repot lo dalam perut gua makan babi katanya. Darah lo ada babinya, mau diapain darah lo katanya. Digituin sama sampai mama. Segitunya ya. Sama mama, ya kecewa kan. Ya saya bilang gini aja. Ya sudah, saya di sini kan datang ngormatin semua. Saya tahu saya muslim, kalau saya nggak bisa makan semua ya gimana gitu loh. Ya udah kata Cici, Haulah, udah biarin aja, dia nggak mau makan biarin, yang penting ada kata Cici. Sudah, dia udah kata kamu minum aja lah katanya air putih. Hau mau katanya, bisa nggak? Hau bisa nggak air putih? Enggak. Hah? Nggak bisa juga? Enggak. Kenapa? Tuh gelas. Dia bilang orang habis makan babi minum tuh gelas, nggak mungkin dicuci pakai tanah. Ampun deh lo katanya, kata Cici. Ampun deh lo katanya, bener deh lo katanya. Lo mau makan apa sekarang katanya. Saya bilang udah gini aja, saya makan beli sate di depan. Kalau misalnya saya di sini ngeganggu, saya pulang. Kalau saya diperbolehkan masih di sini, saya hadir. Kita ngobrol yang lain masih bisa kan, saya bilang. Iya, ya udahlah lo fanatik lah, afan lah lo katanya. Udah, lo beli sono sate. Udah saya ada uang Ci, saya beli sendiri aja. Udah ini pakai uang gua, haram nggak? Kata Cici, ya sudah nggak apa-apa Ci. Dia makan sate saya, mereka makan saya makan sate gitu. Terus minumnya beli teh botol di depan, saya seneng teh botol waktu itu. Jadi kayak gitu. Jadi ya di Imlek itu saya hadir. Nih yang jadi catatan, mungkin waktu itu saya dibully-bully kan, diledek-ledek. Tetapi pada waktu itu saya bisa buktiin saya ini muslim, dan ketika itu terjadi saya bisa nerima apa adanya dan mampu bertahan dengan cara yang bijak gitu kan. Akhirnya qadarullah, mama wafat dalam keadaan muslim, papa wafat dalam keadaan muslim, bibi yang punya rumah itu sama Cici, bibi saya wafat dalam keadaan muslim. Anaknya bibi wafat dalam keadaan muslim. Koko sepupu yang ada di situ wafat dalam keadaan muslim. Saya yang nguburin dan saya yang nguburin. Jadi mama, koko sepupu, terus bibi, papa enggak, saya nggak nguburin. Saya lagi di luar. Itu saya yang nguburin, saya yang nurunin, saya yang nyolatin. Itu gimana mereka bisa dapat hidayah? Kan itu hidayah milik Allah. Nah ketika mama sakit, saya tahu mama nazaknya udah deket. Jadi kalau orang bilang udah tai gagak itu keluar pupnya itu agak hitam kemerahan. Itu tandanya biasanya udah mau meninggal, terus makan mau. Nah ini, itu tai gagak. Saya ambil kesempatan di sana. Saya bilang sama mama, mama saya ini cantik. Saya bilang, mama saya ini tegas, nggak seperti ini. Saya nggak terima mama saya seperti ini. Saya bersihkan tangannya semua, saya bersihkan, saya nangis karena saya tahu mama saya udah deket lagi, dan saya nggak tahu berapa jam lagi. Nangis kena pipinya. Saya bersihkan, mama udah kurus tuh waktu itu, dia nggak bisa jalan. Saya bilang, mama, saya ini anak durhaka, saya bilang, minta tolong saya bisa berbakti sama mama. Seandainya mama hidup, saya turutin keinginan mama semua. Kalau mama wafat, izinkan saya tetap berbakti sama mama. Caranya dalam Islam, kita harus satu agama. Jadi mama ridho,
mama mau masuk Islam, rela, itu supaya saya bisa berdoa kepada mama. Mama ucap syahadat, mama masuk Islam, biar ketika ada apa-apa saya tetap bisa doakan mama. Betul. Saya ini anak durhaka mah, bukan anak soleh, bukan anak yang baik. Masya Allah ya, teman-teman, kita menceritakan orang tua meskipun beda agama. Kita lihat dari Ko Aziz bagaimana beliau ingin banget terus mendoakan almarhum. Akhirnya saya bilang sama mama, kalau saya tidak bisa berbakti sama mama, ketika mama meninggal, ketika saya meninggal, dosa saya masih banyak gitu. Izinkan saya gitu kan, jadi anak yang soleh gitu, bisa berbakti sama mama, Bisa terus saya minta mendoakan. maaf selama ini nggak bisa ngerawat. Saya gitu kan ke mama kan, mama mau syahadat gitu kan, mama mau syahadat, 27 jam setelah itu meninggal. Masya Allah. Nah, yang jadi pelajaran buat kita, kalau seandainya saya bilang sama mama, mama muslim, kalau nggak muslim masuk neraka, saya nggak bisa doain, saya nggak bisa nolong. Setelah muslim mama pakai jilbab, mama harus sholat, mama jangan makan babi, nggak syahadat itu orang tua. Iya, betul. Enggak. Tapi begitu mama Kita sentuh tahu, hatinya ya. saya bersihkan tangannya, saya cium, saya nangis. Hati ibu dulu. Yang penting syahadat dulu. Syahadat dulu saja. Perkara nanti mau sholat mau apa juga terserah. Yang penting syahadat dulu. Akhirnya syahadat dulu. Nah di sini dakwah di sini, ketika kita berdakwah dengan hati, insya Allah Dengan akan diterima. lembut ya. Kejadian serupa bersama papa sama. Ketika mama meninggal, saya tanya papa kesini nggak mau Jadi kan? jarak antara mama syahadat dan papa tuh berdekatan banget ya di hari itu ya. Jam 2 dan jam 4, berarti sekitar 2 jam setengahan. Insya Allah. Enggak, mama meninggal jam 2, papa jam 4. Mama kan 27 jam sebelum meninggal, berarti sekitar 29 sampai 30 jam setelah mama syahadat, papa syahadat. Bilang papa saya, papa sini, nggak mau kan, nangis papa, tarik tangannya, kesini papa, ini mama terakhir, nggak mau lihat. Lihat, papa lihat. Ketika papa lihat, saya bilang, itu siapa pak? Mama siapa? Istrinya papa. Papa cinta sama mama. Iya, beneran, iya. Nangis kan. Papa mau kumpul sama mama. Mau. Mama udah meninggal pak, nggak bisa kumpul. Papa bisa kumpul nanti setelah meninggal. Saya nggak percaya reinkarnasi. Dalam Islam, kalau mau kumpul, papa harus Islam juga karena mama udah Islam. Papa mau syahadat, mau ridho, mau kumpul pokok sama mama. Papa mau syahadat. Ya udah sekarang syahadat. Jadi syahadat nangis. Masya Allah. Seandainya waktu itu saya bilang, Pak, mama sudah masuk surga. Mama dalam Islam insya Allah masuk surga. Mama udah meninggal, udah muslim, dosanya udah hapus. Papa harus masuk Islam juga. Habis Islam, papa harus disunat. Habis sunat, papa harus puasa. Papa harus ini. Nggak bakal masuk Islam. Tapi ketika ditanya, papa cinta mama? Iya. Beneran? Iya. Mama udah meninggal. Mama masuk Islam. Kalau dalam Islam, kan saya jelasin dalam Islam, kalau mau kumpul di akhirat, papa harus muslim juga. Papa ridho masuk Islam. Saya mau syahadat. Sentuh hatinya, jadi. Itulah dakwah. Dakwah itu memuliakan, bukan menurunkan, bukan menghinakan. Dakwah itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Masya Allah, luar biasa ya. Kisah Ko Aziz nih yang dari apa ya, image sampai ngasih makan teman-teman babi, Iya, ngerjain teman-teman. Saking lalu keselnya orang Islam. dapat hidayah, ada kegundahan tentang eksistensi ketuhanan ya. Tadi sholat di WC sampai pada akhirnya Kadang di kendaraan, endingnya kadang di rumah sekeluarga makan. menjadi muslim. Luar biasa. Nah, setelah menjadi muslim, apa sih yang paling dirasa sama Ko Aziz secara hati dan kehidupan sehari-hari?
Kalau kita berbicara kepada orang yang nggak peduli agama, itu percuma. Nah, saya sekarang berbicara kepada orang yang punya hati, punya iman, punya agama. Jadi bisa nyambung gitu loh. Kita sefrekuensi. Jadi ketika saya masuk Islam itu, yang saya rasakan pertama kali berat. Gitu kan. Sholat harus 5 waktu. Ini dijaga, itu dijaga, makan ini jaga, itu jaga. Terus enak-enak makan suruh puasa, walaupun dalam Kristen juga ada puasa gitu kan, tapi kan nggak sewajib di Islam, yang menjalankan juga nggak semasal di Islam kayak gitu. Berat ya jadi orang Islam gitu. Gimana caranya ini supaya nggak berat gitu, mikir saya. Tapi ini harus dijalankan dan konsekuensi atas keimanan yang ada. Sebab kenapa? Fitrahnya manusia itu pasti mencari sesuatu yang lebih dari dia untuk dia tuhankan, untuk dia sembah. Saya sudah menemukan itu semua, sudah yakin kepada itu semua. Bagaimana supaya saya ini enjoy, nggak ngerasa berat? Saya jalanin, ya memang sudah yakin, tapi ngerasa berat gitu kan. Apalagi takut ketahuan orang tua dan segala macam. Akhirnya mulai belajar kristolog lagi kan, walaupun dari Islam tapi belajar kristolog lagi, main debat-debat lah gitu. Dan alhamdulillah ya, selama debat saya nggak pernah kalah, kecuali saya ngalah. Ngalah kenapa? Karena kasihan udah cari alibi itu udah nggak nemu-nemu. Kayak gitu kan. Maka paling closingnya saya bilang, debat dalam hal apapun ya, udah jangan debat saya. Makin kamu debat saya, makin kelihatan kamu bodohnya. Sudah selesai, cukup segitu. Nanti tambah bodoh kamu, saya bilang. Sudah selesai debat kita gitu. Jadi alhamdulillah hampir nggak pernah kalah lah. Saya ingat saya nggak pernah kalah debat kecuali saya ngalah. Karena sudah seperti itu. Nah, saya belajar kristolog juga waktu itu. Terus banyak belajar ngaji. Siapa yang bisa ngajar saya datengin. Mau ngajarin ngaji pun, bahasa Arab apa, saya telan semua. Saya telan semua. Awal-awal bingung kenapa banyak perbedaan gitu kan. Terus cara penyampaian Islam perbedaan banyak. Nah ini kalau saya nggak fokus, saya pikir saya nggak jadi apa-apa. Saya kan jadi muslim semua, istilah kata muslim kacangan lah ya, cuman kadang bisa jadi nggak sholat gitu kan, cuman KTP doang gitu. Buat apa saya capek-capek kayak gitu? Akhirnya saya menemukan bahwasannya ketika kita nggak fokus terhadap sesuatu, kita nggak akan tahu keistimewaan itu. Saya kan udah tahu keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam. Kalau saya nggak fokus, saya nggak akan enjoy, akan ngerasa berat terus puasa dan segala macam gitu kan. Sholat gitu. Saya harus enjoy. Ini jangan jadikan sebuah kewajiban tapi kebutuhan. Bagaimana saya supaya butuh? Saya harus kenal siapa yang memerintahkan ini. Saya harus kenal apa sih isi agama ini. Lebih jauh lagi. Terus hikmah-hikmah dibalik, nah itu juga bisa tuh. Hikmah-hikmah dibalik perintah. Seperti misalnya khitan gitu kan. Terus misalnya puasa. Kenapa orang sakit itu lebih baik ketika mau berpuasa gitu. Dalam artian bukan yang sudah koma ya, atau yang udah kronis. Maksudnya dalam orang yang sakit gitu. Kenapa? Ternyata saya jalanin lebih cepat sembuh. Terus hikmah-hikmah lalat kenapa dicemplungin? Terus wudhu kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus wudhu gitu kan? Ternyata banyak hikmah-hikmah di sana. Salah satu yang saya pelajari. Nah terus saya itu bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang saling mengingatkan tentang Islam. Akhirnya saya enjoy di sana. Nah di situ ketemu. Ternyata untuk kita bisa istiqomah, kita harus enjoy dulu terhadap apa yang kita mau jalankan. Nah setelah kita enjoy, kita akan istiqomah, kita akan jalan itu dengan ringan, bahkan sesuatu yang berat pun akan ringan kayak gitu loh. Kalau sampelnya apa ya? Sampelnya gini deh. Nyetir itu berat nggak? Berat. Ngantuk berat nggak? Berat ketika nyetir. Bawa mobil capek, sakit pinggang segala macam. Tetapi bagi orang-orang yang memang mencintai otomotif itu malah cari kesusahan. Dicari medan-medan yang susah, pakai off-road gitu kan. Emang enak off-road? Nggak mau saya dibayar juga. Itu saya. Tetapi mereka yang memang mencintai off-road, bayar pun mau. Kuda juga sama, naik kuda enak, kagak enak. Gujrak-gajruk gitu kan. Awal-awal sakit pinggang. Kenapa bisa seneng? Kenapa saya malah miara kuda, malah jadi trainer berlatih kuda?
Karena saya enjoy di sana. Nah, kuncinya itu. Enjoy, ketika enjoy udah nyaman, sudah fokus, nah sudah tenang hidup. Sebab setiap ada pertanyaan dalam kehidupan, ada masalah, saya cari dalam Islam tuh ada. Semua ada. Ekonomi, segala macam, akhlak itu ada semua. Jadi setelah masuk Islam, ya apapun yang saya cari ada solusinya. Bagaimana cara kerjanya ada. Terus ditanya, apakah nggak pernah gundah kok? Gundah itu manusiawi. Cuman seberapa besar gundah itu, seberapa lama gundah itu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nikmatin hidup, sudah.